Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zelena Stacen dari kelas 10.1. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi informatika. Fungsi informatika terdiri dari capture. Capture itu digunakan untuk menangkap atau mendapatkan. Ini dapat melibatkan proses mengambil suatu informasi, data, atau signal dari satu sumber dan diubah ke dalam bentuk yang dapat dikenali dan diolah oleh komputer. Selain itu, capture dapat berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer, mengambil sebagian kecil dari yang lebih besar, untuk menganalisis atau mengolah lebih lanjut, mengambil data dari beberapa jenis sensor dan mengambil buku digital. Kedua, processing. Processing digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Kita perlu dalam melakukan tahap processing karena dapat membuat data seperti angka, teks, atau gambar yang tidak banyak. Melalui proses data dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan. Informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Proses pengolahan data dapat mengembangkan teknologi baru dan inovatif dan juga bisa untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi. Jadi, tanpa kita memproses data sebelumnya, data tersebut tidak akan memiliki suatu. Yang ketiga itu adalah generating. Tahap ini sangat penting dalam informatika karena generating dapat membuat komputer menjadi kreatif. Dalam pengembangan, produk digunakan untuk menghasilkan produk baru, simulasi produk, bahkan prototipe. Kami juga dapat membuat konten yang dipersonalisasi untuk tiap pengguna. Menghasilkan data sintetis untuk melatih model, mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. Dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, komputer dapat membantu kita dalam berbagai bidang, mulai dari seni dan desain hingga ilmu pengetahuan dan bisnis. Yang keempat yaitu storage. Storage itu sangatlah penting dalam informatika. Dapat kami lihat bahwa fungsi dari storage yaitu yang paling utama adalah menyimpan data. Data ini dapat berupa teks, gambar, video, program, atau data lainnya. Melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, penyimpanan juga dapat memungkinkan kita untuk berbagi dengan data orang lain. Membuat salinan cadangan data, semua aplikasi itu membutuhkan penyimpanan untuk menyimpan data sementara ataupun permanen. Jenis penyimpanan ada penyimpanan internal yang terletak di dalam komputer seperti hard disk, RAM. Sedangkan penyimpanan eksternal yang terletak di luar komputer seperti cloud storage, flash drive. Tanpa adanya penyimpanan, kita tidak bisa menggunakan atau berfungsi dengan baik. Yang kelima yaitu ada retrieval. Retrieval itu digunakan untuk mengakses atau mengambil sebuah data dalam informatika ini. Diperlukan karena dapat mengakses informasi yang tersimpan kapan saja dan di mana saja. Kita juga dapat mengambil sebuah data yang efisien dan akurat, dapat menganalisis situasi ataupun membuat keputusan, mencari data yang relevan dengan penelitian mereka. Tanpa adanya retrieval, apa yang telah kita simpan tidak ada gunanya, yang berarti hanya sia-sia dalam. Yang keenam yaitu adalah transmission. Dalam informatika, transmission mengacu pada proses pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, kita juga memerlukan tahap transmission karena dapat berkomunikasi dengan orang-orang. Kita bisa mengakses informasi dari berbagai sumber, dapat bekerjasama dengan tim dalam jarak yang jauh. Transmisi juga dapat mendukung kita dalam menciptakan teknologi yang baru. Jenis-jenis transmisi yaitu ada transmisi serial, transmisi paralel, transmisi simplex, transmisi half duplex, dan transmisi full duplex. Jadi, sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih.